Oke, selamat datang di Tech Talks, Like Talk, Heavy Insight. Saya, Andin Winofika, bakal ngajak kalian ngobrol soal teknologi dengan cara yang santai, tapi tetap penuh wawasan. Podcast ini merupakan research podcast dari School of Computer Science, hadir buat kalian yang ingin belajar atau kepo soal teknologi modern, tanpa harus pusing sama istilah sulit atau pembahasan yang terlalu rumit. Nah, di episode pertama ini, kita bakal bahas mengenai remote sensing. Kita bakal bahas apa sih itu remote sensing, gimana cara kerjanya, dan kenapa teknologi ini penting banget buat berbagai bidang, khususnya di Indonesia. So, let's dive in. Hari ini, kita kedatangan tamu spesial, Fabian Surya Pramudia PhD. Pak Fabian merupakan seorang ahli geospatial AI dari Binus University. Dan Pak Fabian, terima kasih sudah bergabung sama kita hari ini. Siap, sama-sama Bu Andin. Oke. Mungkin sedikit background dari Pak Fabian ya. Dulu S3-nya mengenai apa Pak, geospatial ini ya? Kebetulan saya menempuh pendidikan S3 di bidangnya Geoinformation Science, jadi sistem informasi geografis. Oke. Ya, jadi bidangnya masih berkaitan dengan data dan informasi geospasial, namun kaitannya lebih spesifik ke penggunaan citra radar ya, citra satelit tapi sensornya radar. Oke, berarti memang selama jadi dosen risetnya seputar geospasial, remote sensing dan kawan-kawan ya Pak ya? Kurang lebih begitu, dan aplikasinya ya, kalau di hulunya gitu, tapi aplikasinya kita coba seluas mungkin memanfaatkan data-data spasial. Oke, mungkin Pak Fabian bisa cerita nggak kira-kira remote sensing itu apa sih Pak? Oke, remote sensing ya. Jadi bahasa Indonesianya itu penginderaan jauh. Betulnya luas sekali ya. Penginderaan jauh itu intinya sebenarnya teknik atau metode akuisisi data. Ketika kita tidak bisa menyentuh objeknya. Contoh misalnya ada suatu panjang meja ini berapa sih? Atau ukuran mic ini diameternya berapa? Kita bisa sentuh dengan penggaris. Kita taruh penggaris, oh kita tahu. Nah, dalam teknik pengukuran itu semakin kita bisa dekat dengan datanya, dengan objeknya ya, data yang kita ambil itu semakin bagus. Nah, banyak hal yang harus diukur itu kita tidak bisa sentuh. Dan harus dilakukan misalnya skalanya harus luas, waktunya sering. Nah, makanya kita harus ambil dalam jarak tertentu. Makanya ada remote sensing. Jadi kita mensensing sesuatu dari jarak yang jauh. Apa yang diambil 1001 macam, tergantung apa yang mau diambil. Contoh tadi, mau ngambil ukuran panjang metriknya, atau ukuran luas, ataupun ngambil hal-hal lain termasuk suara gitu ya. Kalau di yang spesifik misalnya radar ada backscattering power atau apapun lah istilahnya. Intinya itu. Jadi apapun metodenya ya, mau dengan laser, kamera atau apapun, selama kita tidak bisa menyentuh objeknya itu dikategorikan sebagai teknik akuisisi data dengan penginderaan jauh. Gitu. Oke. Terus dulu apa sih Pak yang bikin interest sama bidang remote sensing geospasial ini? Yang bikin interest karena waktu kuliah S1 sebetulnya ya, saya sering diving itu pada saat itu. Waktu masih suka jalan-jalan gitu. Karena diving itu riset saya waktu itu terumbu karang. Jadi waktu S1 ya 2013-2014 lah. Kita kebetulan S1 saya teknik geodesi dan geomatika. Jadi memang ada satu bidang keilmuan namanya sistem informasi geografis dan pengiran jauh. Jadi sub keilmuan dari geodesi itu yang paling IT lah diantara yang lain gitu. Nah, ketika diving dan segala macam, si terumbu karang itu menjadi sangat menarik karena sulit untuk dipetakan sebetulnya karena posisinya ada di dalam air dan segala macam. Nah, zaman itu ada satu satelit yang powerful sekali yang keluar namanya Landsat 8. Nah, itu pada zaman itu booming tuh. Nah, jadi ya ketertarikan saya ngelihat, datanya keren nih, bisa nggak saya pakai untuk hal-hal yang saya familiar. Ada terumbu karang, padang lamun, dan habitat bentik ya, habitat dasar permukaan air yang lain. Nah, itu ternyata bisa karena si satelit pada zaman itu, si Landsat 8 ini punya channel, ini agak teknikal gitu ya, ada channel biru yang dia bagus banget, jadi birunya 2. Kalau dengan RGB kita kenal gitu ya, ini RGB-B, birunya 2. Nah, birunya itu bisa bagus untuk nangkep atenuasi di kolom air, kurang lebih gitulah. Oke, berarti kalau yang saya tangkap remote sensing ini gampangnya untuk ngukur ya Pak ya, tapi dari objek yang nggak bisa disentuh secara dekat gitu ya Pak ya? Secara umum ya, apapun ya, objeknya kita agak luas ya, mau foto, mau laser atau apapun. Oke. Ya.
Nah, kalau kita konteksnya misal gambar nih Pak, kayak yang di Google Maps, itu apakah bisa disebut remote sensing atau itu cuma peta biasa sih Pak kalau yang di Google Maps? Oke, ini 3 terminologi yang beda nih dari remote sensing, dari Google Maps, dari teknologi. Sebenarnya Google Maps itu geoportal, ya. Geoportal yang diakses apa? Peta. Yang diakses kan peta ya. Jadi geoportal itu ya biasanya menampilkan peta, apapun bentuk petanya. Nah, peta itu kan secara kartografik itu teknik visualisasi data aja sebetulnya. Kebetulan enaknya dilihat peta nih dibanding tabel kan. Jakarta di mana di tabel bingung kan lihatnya, jadi tampilkan dalam peta. Jadi dari geoportal, bentuk teknologinya geoportal yang ditampilkan peta. Nah, peta ini diakuisisi dengan cara apa? Nah, itu baru tuh banyak pilihannya. Mengukur langsung ke lapangan, mau wawancara, mau apa. Nah, tadi berkaitan dengan remote sensing, memang yang paling familiar adalah citra satelit ataupun citra drone gitu ya, atau kita bilang UAV, Unmanned Aerial Vehicle. Nah, bahasa Indonesianya PUNA gitu ya. Bahasa Indonesia PUNA. Nah, itu yang familiar memang itu. Tapi banyak sensor-sensor lain. Jadi tidak hanya sensor kita bilang multispektral, berarti misalnya warnanya red, green, blue gitu ya. Tapi banyak sensor lain. Misalnya yang paling dekat dengan itu inframerah untuk tanaman misalnya, atau yang jauh misalnya radar atau lain. Jadi gelombang elektromagnetik itu kita manfaatkan untuk memotret. Hasil potretannya banyak. Bisa misalnya tadi jarak ya, misalnya ngambil jarak bisa, ataupun informasi fisiologisnya. Misalnya tanaman kok tingkat kehijauannya begini, dia cocok dengan gelombang elektromagnetik apa, ada nggak korelasinya. Jadi teknik pengambilannya memang banyak ya. Jadi hasilnya memang gambar gitu, tapi di balik gambar itu banyak informasi fisik yang kita dapatkan hasil interaksi dari gelombang elektromagnetik sama si objeknya itu. Oh, oke. Gitu. Berarti hasil dari Google Maps itu salah satu implement dari remote sensing. Betul, ya, Pak? di hilir. Remote sensing itu di belakang nih, di belakangnya sekali sebetulnya. Setelah udah banyak proses, baru hasilnya jadi si peta Google Maps itu ya, Pak? Ditampilkan dalam peta, ya. Itu belum analisisnya ya, belum kita ngitung jarak, macet enggak, itu beda lagi. Oh, beda lagi, baru visualisasinya aja itu ya, Pak? Itu visualisasi, ya. Remote sensing di belakang. Oke. Nah, kalau misalkan kita ngomongin soal teknologi remote sensing di Indonesia, kira-kira udah banyak yang pakai belum sih Pak remote sensing, dan ada kaitannya nggak sih sama AI di Indonesia sendiri? Mungkin kita spesifikan ya remote sensingnya ini mungkin arahnya ke mana ya? Kita ambil ke sistem informasi geografis lah, yang paling umum citra satelit gitu ya. Kita ambil citra satelit pun banyak. Mungkin kita spesifikkan yang multispektral, misalnya yang familiar dengan Google Earth gitu ya, gambarnya itu. Nah, di Indonesia ini dipakai ya. Boomingnya sudah lama sebetulnya, tapi di 2011 itu ada Undang-Undang 1 nomor 4 ya. Kita bilang Undang-Undang nomor 4 2011 itu UUIG, Undang-Undang Informasi Geospasial. Di mana impact besarnya adalah mungkin sekarang tahunya Badan Informasi Geospasial, dulu namanya Bako Surtanal gitu ya, Badan Koordinasi Survei Pemetaan. Dia mengkoordinasikan pemetaan nih seluruh Indonesia dari berbagai instansi dan kementerian yang berbeda. Digabung dia menjadi badan sendiri, dia bertugas melakukan itu di 2011. Nah, mulai tuh teknik-teknik yang baik-baik ini yang pada saat itu remote sensing mungkin jadi salah satu kesekian gitu ya, belum mulai banyak. Nah, karena kebutuhan untuk mengambil informasi dalam jumlah yang banyak, cepat, stabil, relatif murah, jadi pengukuran langsung ke lapangan itu kayaknya mahal gitu. Ngukur jarak, surveying itu cukup mahal. Nah, jadi di situ ada percepatan di mana 2016 mungkin ya, Perpres zamannya Presiden Jokowi pada saat itu, 2011 dulu Pak SBY pada zaman itu, lalu dilanjutkan Pak Jokowi, ada percepatan KSP, kebijakan satu peta. Perpres tahun 2016, Perpres 9 tahun 2016, percepatan KSP. Remote sensing dipilih menjadi salah satu metode untuk percepatan pemetaan nasional skala besar. Skala besar itu mungkin teman-teman nggak terlalu familiar dengan skala ya. Kalau dulu skala berbandingkan jarak sebenarnya dengan jarak di gitulah. Jarak pada peta, jarak sebenarnya gitu. Ya, itu betul. Ya, kita bilang skala besar itu 150.000 ke bawah, jadi 125.000 ke bawah. Nah, nggak bisa ngukur langsung. Nah, remote sensing mulai muncul untuk pemetaan dasar. Pemetaan dasar kita dipakai.
Nah, terminologinya ada pemetaan dasar nih, yang peta dasar. Bentuk rupa bumi kita ya, peta rupa bumi Indonesia itu ada, termasuk konturnya itu dipakai remote sensing. Setelah itu ada informasi geospasial turunan, ini yang 1001 macamnya. Nah, data dasar tadi diturunkan, mau dipakai untuk apa? Mungkin yang saya cukup familiar, misalnya dipakai untuk tadi terumbu karang. Itu baru satu informasi. Bisa nggak remote sensing dari peta dasar diturunkan ke tematik, misalnya terumbu karang, lalu diturunkan lagi ke objek-objek lain yang tadi jumlahnya banyak sekali itu. Nah, kebutuhannya menjadi sangat banyak. Nah, otomatis makin kompleks, AI mulai masuk gitu. AI mulai masuk. Sekarang orang pasti mengkaitkan itu ya. Bahkan ada terminologinya di 2018-an, Geo AI. Dulu Esri yang menerbitkan branding itu Geo AI. Jadi data geospasial itu identik dengan AI. Saking banyaknya, saking ribetnya, jadi harus pakai AI. Teknologinya udah ada, industri geospasial cukup besar di sini. Regulasinya sudah ada, sertifikasinya sudah ada. Jadi industrinya sebetulnya sudah cukup matang. Pre-AI. Nah, dengan adanya AI itu disruptifnya lumayan. Jadi terdisrupsi dengan AI karena ya mulai kebutuhannya mulai banyak. Jadi ini ada era baru nih 2022 sampai 2023 kemarin, AI itu mulai jadikan pilot project untuk data-data geospasial di skala nasional gitu. Oh, oke. Berarti emang di Indonesia udah melek lah ya Pak dari lama mengenai geospasial ini. Iya, betul. Cukup lama ya. Iya. Oke. Kalau gitu kita mungkin masuk ke pembahasan selanjutnya ya Pak. Kalau tadi kan baru kita bahas remote sensing itu apa secara general. Nah, kalau buat di Indonesia nih, di Indonesia kan banyak sumber daya alamnya, dari laut, hutan, dan lain sebagainya. Nah, dari pengalaman Bapak, apa sih kasus yang paling menarik di Indonesia yang berhasil diselesaikan menggunakan remote sensing gitu? Banyak ya. Jadi kita ambil beberapa jenis sensor deh, satelit, drone, dan LiDAR. LiDAR itu light detection and ranging. Jadi bukan dipotret tapi di scan dengan laser. Nah, kita punya juga data BINUS yang di scan dengan laser. Kita punya yang outdoor maupun indoor, kita sebenarnya sudah punya. Salah satu case yang umum misalnya di pertambangan gitu ya, kita mau mengukur misalnya tumpukan batu bara, pile batu bara. Bisa diukur manual, orangnya manjat. Tuh naik satu, paling topnya berapa, terus segitiganya dimodelkan, bentuknya sekian, tumpukannya dilihat densitasnya sekian, hasilnya sekian, bisa diprediksi. Tapi kan orangnya mesti manjat gitu ya, dulu bisa, tapi begitu kondisinya banyak, ya udah kita lempar drone dengan teknik fotogrametrik, bisa ya. Jadi kita bikin model 3D-nya itu dari foto. Ketika foto kita matching, kita pakai prinsip mata kita kan. Kita bisa tahu jarak itu karena mata kita 2. Kalau mata kita 1, kita nggak bisa tahu nih mana yang lebih. Ini mic-nya sama buku saya siapa yang lebih jauh, itu kita nggak tahu. Coba aja tutup matanya Bapak Ibu teman-teman, setengah jam aja, paling terus turun tangga pasti jatuh. Nah, kita nggak tahu tuh siapa yang. Nah, dengan 2 mata itu kita manfaatkan teknik fotogrametri untuk mencari jarak. Dari situ kebuka semua. Volume kita bisa hitung dan lain-lain. Nah, itu baru dari tambang. Yang paling menarik lagi apa ya? Misalnya mangrove yang kita lagi coba kerjakan gitu ya. Kita punya peta mangrove nasional yang klasifikasi mangrove-nya itu unik. Jadi mangrove itu kan bisa diklasifikasi ya umumnya berdasarkan spesies. Tapi spesies endemiknya pun setiap daerah itu spesies endemiknya banyak. Nah, tapi peta mangrove nasional kita itu klasifikasinya unik berdasarkan densitasnya. Jadi mangrove itu dilihat padat, sedang, jarang. Nah, ini mungkin bisa diselesaikan secara data-data remote sensing kalau datanya bagus dan model AI. Asal inputnya bagus. Nah, kita kan nggak bisa lihat ya, misalnya orang datang ke lapangan ini sedang, padat, jarang ya. Nah, orang ngukur di Riau, orang ngukur sama ngukur di mana yang banyak mangrove, Kalimantan Barat sama di Papua Barat, itu bisa beda tuh perspektifnya. Ini padat, sedang, jarangnya gimana nih? Nah, si remote sensing ini memberikan sedikit kepastian ya, sedikit kepastian dalam case itu, sehingga dengan sampel-sampel lapangan yang kita punya, kita bisa generate model untuk ini sedang, ini padat, ini jarang. Itu kurang lebih salah satu case-nya itu ya. Dan ribuan case lain, tadi baru 2 tuh, baru mangrove sama tambang, belum yang lain-lain lagi. Oke, berarti sebenarnya di Indonesia banyak banget ya Pak bisa penerapan dari remote sensing itu sendiri. Betul. Termasuk pemetaan dasar ya, kita belum bahas pemetaan dasar, misalnya pemetaan berapa sih jumlah bangunan di Jakarta gitu ya. Itu
nggak mungkin kita hitung satu-satu dong. Betul. Pasti at least ambil data drone ya, pakai UAV, kita potret dengan kamera apapun ya, kita betulkan secara geometrik, baru kita bisa hitung footprintnya misalnya. Itu juga beda lagi, rooftop footprint dengan persil, nah itu beda lagi ya gitu. Pokoknya kompleks lah. Kompleks banget tapi, ya Pak ya. Iya, tapi ketika kita membutuhkan sesuatu dalam perspektif bird eye view ya, atau helikopter view dari atas gitu, remote sensing bisa sangat membantu. Tinggal nanti pilih sensornya mau apa, budgetnya berapa gitu. Yang penting budgetnya ya Pak ya. Iya, karena beda sensor beda budget ya. Oke. Nah, kalau kita senggol dikit nih Pak mengenai blue sama green economy, kayaknya mulai dari tahun lalu banyak banget dibahas ya Pak ya. Nah, kaitan dari blue dan green economy dengan remote sensing itu ada kaitannya nggak sih Pak? Sangat. Karena blue dan green economy ini kan, ini saya bukan expert di blue and green ya, tapi kalau akuisisi datanya, oke, kita support itu ya. Blue itu berarti ketika ekonomi itu sustain tapi di sisi pesisir dan laut. Blue itu green itu biasanya di urban dan forest gitu. Nah, akuisisinya data-data yang dibutuhkan itu kebanyakan memang data remote sensing. Contoh misalnya karbon ya, untuk voluntary carbon market, ada 2 lembaga yang bisa memverifikasi itu ya, Verra dan Gold Standards. Nah, di dalam pedoman mereka juga mensyaratkan remote sensing sebagai salah satu teknik untuk akuisisi datanya. Nah, data remote sensing ini sebetulnya akurasinya memang dibanding dengan kalau kita lihat hitung karbon langsung misalnya dari tanaman, dari biomass ya, model alometrik tanaman gitu, kita ukur tingginya, spesiesnya gitu ya, dia sangat akurat. Cuman masa satu hutan kita gituin semua, nggak mungkin dong. Jadi sampel sekian hutan, oke, kita hitung. Nah, itu dari situ aja, dari penjelasan itu kita tahu bahwa si remote sensing ini akan bermanfaat kalau kita mau menghitung misalnya stok karbon, estimasi stok karbon yang above ground. Karena yang below ground kita tetap harus hitung. Kita harus aware bahwa remote sensing ini tidak bisa menyelesaikan semua masalah. Kalau dipotret dari atas, bawahnya nggak kelihatan gitu. Jadi above ground biomass-nya untuk satu hutan itu bisa kita estimasi dengan lebih cepat dengan sampel. Jadi tekniknya ada di situ ya. Itu baru green economic. Blue economic sama case-nya gitu. Misalnya fishing zone ya, yang cukup banyak adalah fishing zone. Fishing zone itu kan bisa dari 2 ya, bisa dari cerita atau local value-nya si nelayan gitu. Misalnya saya di sana, terus seasonalnya begini. Tapi itu tidak bisa sustain gitu ya. Kita tidak bisa melihat dari atas lalu kita buat area penangkapan ikan gitu misalnya. Nah, dengan data remote sensing ini kita bisa ambil parameter-parameternya. Satu misalnya ada namanya sea surface temperature. Kita bisa tahu tuh surface temperatur dari laut itu berapa. Dengan harapan kalau ikannya banyak berarti surface temperaturnya naik. Itu satu. 2, chlorophyll A. Jadi kita potret dengan gelombang tertentu, biasanya ambilnya di hijau, near infrared dan segala macam. Kita bisa hitung modelnya untuk banyak nggak sih chlorophyll A di daerah itu gitu. Otomatis kalau daerahnya hangat dan klorofilnya banyak ikan nggak? Otomatis banyak ikan. Nah, itu bisa kita monitoring terus. Karena data satelitnya datang terus. Ya kalau drone mungkin belum ya. Karena akuisisi drone itu lebih rentan dengan variability. Tapi kalau satelit dia punya resolusi spasialnya stabil. Misalnya 10 meter ya 10 meter terus. Nggak besok jadi 12 meter kan. Kalau drone kan terbangnya gitu ya. Nah, stabil dari sisi geometriknya, stabil dari sisi waktunya, dia visit setiap minggu. Jadi blue economic dalam skala makro ya terbantu lewat situ. Itu baru 2 contoh tadi, fishing zone sama misalnya mapping karbon untuk voluntary carbon market gitu. Oke. Nah, kalau misal Bapak lagi lihat citra satelit di Indonesia nih Pak, pernah nggak sih ngelihat yang kayak, masa sih Indonesia kayak gini gitu, udah separah ini gitu kondisi lingkungannya, pernah nggak sih Pak kayak gitu? Banyak ya? Oh banyak ya? Banyak. Ya. Tapi ya kita nggak bisa bilang gitu ya, ada daerah yang tahun segini tiba-tiba hilang hutannya gimana nih gitu. Ini siapa yang itu kan kita nggak bisa tahu ya. Nah, itu pernah kejadian juga gitu ya. Nah, biasanya di kawasan ekonomi kreatif,
kawasan ekonomi khusus, KEK ya, kawasan ekonomi khusus itu pembangunannya memang cukup masif. Nah, tahun lalu mungkin ya kita ada riset tentang deforestasi. Walaupun kasusnya kita ambil di Papua Barat, tapi riset kita tahun lalu untuk deforestasi itu kita memotret dulu dari Indonesia. Jadi Indonesia kita ambil datanya, itu ya ada 2 data. Jadi GD LiDARs, jadi data lidar dari satelit. Yang tadi saya jelaskan lidar itu biasanya di drones gitu ya kita. Tapi ini satelit, fungsinya adalah mencari tinggi tanaman. Jadi kalau tinggi tanaman harusnya carbon stocknya tinggi dan segala macam. Tapi kita bisa define juga bahwa ini forest, ini non forest dari ketinggian. Dari situ kita ambil data kedua, citra satelit Sentinel juga ya untuk land cover. Jadi tutupan lahannya apa di situ ya. Jadi kita konfirmasi 2 data itu. Nah, kita lihat dalam beberapa tahun. Nah, ternyata deforestasi kita tuh sangat imbalance. Kalau lihat datanya mungkin deforestasi merah gitu ya. Nah, Sumatera ini mungkin nanti bisa ditampilkan kalau ada intinya ya. Bisa di-insert. Sumatera, Kalimantan itu merahnya banyak banget. Jawa tuh dari dulu udah merah semua gitu, hampir nggak ada hutan, bahkan hitam. Jadi hutannya tidak bisa berkurang, kenapa? Tidak ada hutan, jadi sedikit. Jadi warna merahnya sedikit. Tapi Sumatera sampai Sulawesi mungkin tidak terlalu, tapi cukup banyak merahnya. Nah, Papua itu hijau semua, karena hutannya hijau. Kalau merah itu hutannya berkurang over year, ya. Jadi year on year analysis. Itu hijau semua kayak nggak terjadi apa-apa. Nah, tapi kan kita nggak berhenti di situ, pasti ada deforestasi. Kita zoom dari situ. Terus kita klasifikasi, oh ternyata ada 2 pattern. Ada 2 pattern di Papua Barat khususnya. Deforestasi itu terjadi karena 1, transmigrasi. 2, karena pembukaan lahan sawit. Nah, kita identifikasi tuh ada perusahaan sawit mana aja yang buka. Nah, kita jadikan satu analisis dan satu rekomendasi sebetulnya untuk government. Karena pada saat itu kita kerjasama dengan Bank Indonesia Provinsi Papua Barat ya. Papua Barat atau Papua pada saat itu saya agak lupa ya, tapi dengan Bank Indonesia. Nah, mereka ingin mengkampanye bahwa kalau bisa jangan menebang hutan dong. Nah, rekomendasi dari kita adalah tadi karena kita punya hutannya, punya tingginya, kita bisa estimasi kira-kira carbon stocknya berapa dengan harga $5 per ton CO2 ya. Karena $5 itu harga yang umum lah untuk diambil. Nah, itu kita rekomendasikan kalau nilai bisnisnya, revenue tidak lebih besar dari itu, ngapain Anda buat? Biarkanlah dia stay dengan hutan, karena hutan itu punya nilai. Saya yakin nilainya di atas itu ya, karena banyak masyarakat yang memanfaatkan hutan. Tapi secara ekonomis kita bisa dapat nilai hutan itu kira-kira berapa. Nah, dari situ bentuknya rekomendasi sih untuk pemerintah bahwa proses-proses ekonomi itu yang membuka hutan atau mengubah kegunaan lahan dari hutan ke mungkin kegunaan lahan lain gitu ya, yang sifatnya lebih aktif secara antropogenik, itu bisa divalidasi lagi apakah benar prosesnya menguntungkan atau lebih untung kalau stay hutan, stay pristine as a forest. Itu di tahun lalu kita lakukan itu. Oke. Nah, kalau ngomongin soal untung-untung dan ekonomi nih ya Pak ya. Duit ya dan bisnis. Nah, gimana sih Pak remote sensing itu tuh kalau kaitannya sama uang, gimana sih dia bisa bernilai ekonomi gitu Pak? Karena dia teknik akuisisi data gitu ya. Siapapun yang di data science tahu bakal data is a new oil gitu ya. Jadi dari situ aja teknik akuisisi data, oh berarti teknik akuisisi duit gitu ya. Nah, dari situ aja kita bisa lihat ya. Nah, datanya kita ambil dalam jumlah banyak. Walaupun pada prakteknya pricing ini di drive by industri gitu ya. Semakin teknologinya semakin baru, maka semakin murah harganya. Nah, cara menghasilkan uangnya gimana? Mungkin hulu dan hilir lah kita bagi. Hulu itu data akuisisi. Data akuisisi pun bisa 2 macam. Distributor data yang udah ada. Contoh Airbus misalnya. Airbus punya beberapa satelit yang berbayar gitu ya. Sementara masyarakat sipil biasa seperti saya itu tidak punya akses. Walaupun saya punya duit. Nah, nggak bisa langsung beli gitu ya. Nah, ada distributor yang dia ya kita beli dalam tanda kutip beli data lewat mereka. Otomatis ada industrinya sendiri tuh pembelian data-data spasial. Biasanya citra satelit dengan resolusi sangat tinggi. Nah, itu contohnya misalnya Airbus gitu ya. Nah, itu satu bisnis lain sendiri.
Jadi dari situ ada banyak perusahaan dan distributornya pun nggak bisa semua orang jadi distributor pasti kan. Ada distributor yang tunggal, ada yang apa, itu satu bisnis lain. Bisnis kedua, akuisisi datanya sendiri. Biasanya itu akuisisi datanya menggunakan drone ya, kita kenal dengan drone. Levelnya ada banyak. Ya, ada yang dengan pesawat, ada yang dengan pesawat itu dengan kamera metrik atau drone dengan kamera non metrik. Nah, itu pricingnya juga beda. Itu kita akuisisi data sendiri dan setiap kali kliennya butuh akuisisi lagi, ya dia akan kontak lagi. Itu baru akuisisi, ngambil data petanya, peta citra foto udara gitu ya, citra foto udara yang sudah betul secara geometrik, atau bahasa kita mungkin secara umum ortofoto atau true ortofoto. Nah, itu berarti foto yang sudah punya kualitas sama seperti peta. Nah, itu data dasar. Nah, itu di hulu ya. Yang di hilir adalah data itu dianalisis. Misalnya saya mau tahu dong, kawasan tambang saya berapa sih yang udah jadi bukaan, berapa yang masih hutan gitu, berapa lagi. Terus misalnya BINUS di sini Pemprov Jakarta, kita pernah kerjasama juga dengan Pemprov Jakarta. Hitung dong jumlah pohon. Nah, itu data raw-nya udah ada. Nilai bisnisnya ada di add-ons terhadap data itu. Nah, analisis ini yang sekarang menjadi sangat luas. Gitu. Kalau di dua ini mungkin bisnisnya sudah matang ya, sudah matang. Even di akuisisi data tadi pricingnya itu semakin murah. Kita harus lanjut ke sini bahwa tidak menjual data mentah, tapi jualnya di bahasa pemerintah mungkin hilirisasi ya, atau downstreaming gitu ya. Nah, itu datanya dihilirisasi ke situ, ke analisis yang pokoknya bisnis prosesnya itu udah sampai ujung. Jadi pertanyaan-pertanyaan apa kita jawabnya sampai ujung. Data mentahnya kita urus juga, kita akuisisi sampai analisisnya. Tree counting misalnya, dan misalnya ya hal-hal yang disitulah yang ada di hilir ya. Nanti kita bisa bicara contohnya ada banyak. Oke, berarti yang bikin dia menjadi semakin mahal adalah kemampuan kita untuk menganalisa datanya ya Pak ya? Betul, sekarang ada di situ. Oke, dan kaitannya erat dong Pak sama AI ya? Kalau pasti, pasti. Oke. Oke, nah kalau misalkan dari sisi akademisi, karena kita ada di BINUS ya Pak ya, lingkungan akademisi. Nah, peluang kolaborasi antara universitas sama perusahaan-perusahaan untuk menciptakan inovasi-inovasi baru di bidang remote sensing ini kira-kira ada nggak sih Pak? Banyak nggak? Sangat banyak sebetulnya. Jadi kerjasamanya itu kan sebetulnya tadi pertanyaannya adalah kita dengan industri ya. Sebetulnya siapa sih yang harus bekerja sama ya? Kalau kita lihat by teori ya pentahelix gitu, government bisa apa ABCGM itulah ya. Nah, si ABCGM ini harus bekerja sama erat gitu ya. Nah, contoh paling umum adalah misalnya riset kita terkait dengan kebun sawit gitu ya. Nah, kebun sawit itu mereka membutuhkan survei yang kontinu terhadap si pohon. Dan pohonnya itu bukan 100 pohon, 1000 pohon, enggak, ratusan ribu pohon. Tegakannya itu ratusan ribu dengan berbagai tahun tanam gitu ya. Ada yang menghasilkan, belum menghasilkan. Kebunnya satu di mana, apalagi perusahaan yang besar. Nah, tidak mungkin tanpa remote sensing. Ya, kenapa? Karena bukan nggak percaya orang ya, tapi yang survei itu kan nggak mungkin setiap hari masuk dong. Dia udah biasa mensurvei itu 10 tahun lah gitu ya. Oh, ini kesini 100, kesini 100. Ya tinggal kali aja 5 kali 100, 500. Realnya 500 nggak? Belum tentu. Jadi plus minusnya itu yang dikurangi. Kalau kita bisa ambil data drone, dengan drone ya, ambil data ortofotonya di situ, dengan geometrik yang benar, kita bisa hitung jumlah pohonnya. Nah, berarti antara siapa? Antara kita sebagai university, ya. Mungkin yang melakukan adalah perusahaan-perusahaan yang berkaitan dengan kelapa sawit ya. Tapi knowledge untuk tree countingnya dan segala macam itu mungkin mereka tidak punya waktu untuk meriset misalnya. Tidak ada divisi misal research and development-nya gitu dan segala macam. Nah, itu yang diserahkan ke universitas. Bentuknya adalah pilot project, dana-dana hibah dan lain-lain. Itu yang menantang untuk kita ya. Dan mereka juga butuh ya, walaupun nanti ada gap ya. Kita tahu bahwa ada valley of death di situ ya, di mana sebelah kiri ini adalah riset, sebelah kanan ini adalah keputusan industri. Nah, nanti susah tuh sebenarnya setelah kita apakah mau diimplement? Nah, itu yang jadi pertanyaan, mau diimplementasi enggak? Tapi so far dibutuhkan itu, termasuk dari government, ini baru dari industri ya.
bahwa industri juga butuh government terkait kebijakan. Mereka tidak akan bisa bergerak bebas kalau tidak didukung kebijakan. Nah, kebijakan itu dipengaruhi oleh rekomendasi-rekomendasi dari kita sebagai akademisi gitu. Jadi minimal segitiga itu aja berjalan itu sudah sangat baik. Nah, itu yang kita coba dengan lab-lab atau kelompok-kelompok riset kita. Oke, nah kalau di Indonesia kira-kira sektor yang paling menguntungkan atau yang paling siap untuk menyerap data-data atau hasil analisa data dari geospasial tadi, kira-kira sektor apa, Pak? Yang operasional ya, yang operasional mining sudah pasti operasional. Terus yang sifatnya industri, mungkin teman-teman kita di teknik sipil gitu ya, proses-proses monitoring dan segala macam itu sudah pakai remote sensing semua. Industri apa lagi ya? Kurang lebih kalau perkebunan dan lain-lain sekarang sudah mulai ke sana, tapi rasanya dengan sistem informasi geografis non AI itu mereka sudah cukup gitu. Nah, AI-nya mungkin baru akan masuk untuk tree counting dan segala macam itu, dan identifikasi tingkat kesehatan tanaman dan lain itu baru akan masuk. Tapi beberapa industri ini sudah siap. Nah, kalau kita bicara data spasial secara luas, bukan hanya remote sensing ya, karena kita bicara remote sensing, jadi industrinya seperti industri yang butuh ngambil citra dengan drone, butuh data lidar, butuh apa gitu. Tapi data spasial sendiri itu adalah data-data, intinya adalah data-data yang memiliki informasi ke ruangan. Nah, ke ruangan itu apa? Setiap handphone kita itu pasti nyatet posisi. Kalau kita pakai, contohnya tadi deh pakai Google Maps ya. Google Maps butuh nggak data? Butuh. Dia butuh tahu daerah ini macet atau enggak. Karena di jalan itu ya sekian pengguna Google, dia merecord every seconds GPS-nya, geotagging ya, dia ngetek velocity over time-nya berapa. Jadi perpindahan over time-nya jadi velocity-nya berapa. Kalau rendah ya daerah itu macet. Dari 100 orang dikonfirmasi macet semua ya macet. Nah, dia butuh tahu itu. Tapi itu non remote sensing. Jadi 80% data sekarang memang embed dengan informasi geospasial. Nah, tapi mungkin industri yang remote sensing itu baru mulai berkembang belum lama ini, mungkin di 2011-an ke atas. Tapi yang membutuhkan data-data spasial itu banyak sekali. Itu nah, dua hal yang berbeda ya, karena kita bicaranya remote sensing aja. Jadi at least tadi industri-industri itu yang saya sebutkan. Oke. Nah, mungkin kita bahas mengenai karir kali ya, Pak, di Boleh. di remote sensing dan spasial ini lagi, data-data spasial. Kalau untuk peluang karir, apalagi mungkin untuk Gen Z sekarang ya Pak, mungkin yang lagi banyak nyari kerja, kira-kira cukup seksi nggak sih Pak untuk bidang remote sensing dan geospasial ini? Oke, mungkin dari apa yang kita lakukan ya, keseksiannya itu ketika dia multidisiplin. Jadi sebetulnya secara keilmuan kita kan di computer science ya, kebetulan topik saya di sini gitu. Tapi sebetulnya secara keilmuan si data-data teknik akuisisi data ini ada di ilmu yang lain, ada di geografi, ada di geomatika, ada di geodesi dan lain-lain. Nah, sementara kita punya kekuatan di IT sistem informasi dan lain-lain. Nah, menjadi seksi ketika itu digabungkan, kita bisa bikin geoportal yang baik dan segala macam. Nah, peluangnya pasti ada gitu ya, asal kita mau sifatnya multidisciplinary. Jadi satu tim ya tidak hanya orang geo semua, tapi ada orang IT-nya di situ, termasuk sosialnya dan lain-lain. Nah, industrinya mungkin kalau di Indonesia ya tidak sebesar itu. Tidak sudah matang, kita sudah tahu scope of work-nya di mana. Nah, dari segi akuisisi data tadi di hulu itu sudah selesai, sebetulnya sudah fix, bisnis prosesnya sudah fix dan sudah matang. Nah, yang belum matang, yang seksi itu ada di hilir. Ya, bayangkan tadi saya sempat bilang informasi geospasial tematik. Tematik itu 1001. Kita bisa hitung pohon satu peta, satu proyek sendiri. Misalnya, hitung jumlah rumah di Jakarta, satu proyek sendiri. Hitung berapa sih panjang jalan dan lebar jalan. Jadi bukan Indonesia ya, secara umum Jakarta. Kita sedang koordinasi juga dengan masyarakat transportasi Indonesia, ya. Pak Tori sebagai ketuanya di periode ini, kita banyak koordinasi dengan beliau bahwa
jalan itu kelas jalan itu tidak sesuai di lapangan. Misalnya kelas jalan sekian, luasnya tuh nanti ada bottleneck-nya gitu. Kebayangkan ya, misalnya di jalan depan sini aja deh kelas jalan X, tiba-tiba deket Syahdan nyempit dikit karena ada warung gitu, nyempit dikit, nanti luas dikit, nyempit dikit. Nah, harusnya kan semuanya bisa ya. Nah, itu belum terpetakan. Satu project lagi tuh jalan. Kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk dihitung dari apa? Luas area per jumlah penduduk yang di situ. Ya kalau luas area kelurahan itu setengahnya kuburan, gimana? Masa mau dihitung juga luas kuburan sebagai kepadatan penduduk? Kan enggak. Harus hanya di daerah-daerah yang efektif untuk ditinggali. Itu belum selesai juga. Jadi di hilir ini banyak sekali pekerjaan tematik yang harus diselesaikan. Dan posisinya ada di berbagai kementerian dan berbagai badan. Kalau pemerintah ya. Dan banyak company yang mulai melirik AI untuk menyelesaikan itu. Nah, siapa yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan itu, termasuk maksudnya kita bilang academically correct ya, bukan AI misalnya, pakai model yang udah ada, input jadi gitu ya, terus ntar yang ya udah selesai project ya udah selesai. Nah kalau kita mau bikin itu sustain harus academically correct, dan itu sebenarnya kita dari computer science yang punya power di situ, kita yang punya knowledge apa sih bedanya AI, machine learning dan deep learning, itu aja dulu deh kita sebarin. Itu orang nggak tahu, banyak yang nggak tahu bedanya loh. Oh ini bisa Pak diselesaikan dengan AI nih, bisa nih. Ya data inputnya masih berantakan. Jadi AI garbage in, garbage out. Gitu kan kita selalu ini nggak, garbage in, garbage out. Nah itu aja belum selesai. Jadi peluang kerjanya masih banyak sekali. Tapi tentunya kalau berkaitan dengan computer science teman-teman, posisinya kebanyakan akan di hilir representasi. Karena di hilir itu ada data analitik, data processing sampai ke geoportal. Geoportal itu kan produk IT kan. Back end-nya yang ngurus siapa? Masa orang geografik ngurusin back end? Pasti nggak ada, masih kita dong kan. Pasti akan orang IT yang ngurus gitu. Front end-nya siapa yang desain? Ya UI designer dong, bukan orang geografi. Ya bisa dipelajari. Tapi domain knowledge-nya itu kita lebih mudah. Nah kita akan sulit untuk memahami data spasialnya, maka kita harus kerjasama. Tapi kita tahu lah kalau teman-teman dari IT sistem informasi mau bermain di informasi geospasial, kita punya porsi yang memang secara keilmuan itu dimiliki oleh teman-teman di computer science dan IT. Nah sekarang di situ problemnya, tidak banyak orang IT yang main di situ. Kalaupun main, industrinya lagi berkembang nih, lagi berkembang. Geoportal itu lagi banyak yang buat geoportal dan segala macam. Kurang lebih di sana sih. Oke, kira-kira kenapa ya Pak? Nggak banyak orang tahu gitu mengenai, nggak banyak orang minat di bidang geospasial dari sisi computer science-nya. Apakah memang bidang geospasial ini kurang ke-inform ke mahasiswa atau anak-anak SMA di luar sana, atau emang kurang seksi aja di mata mereka? Kira-kira menurut Bapak gimana? Sebetulnya di Indonesia aja sih. Kalau misalnya secara umum secara umum sebetulnya dalam satu workforce itu akan ada IT support yang bekerja di situ gitu ya. Nah, mungkin di Indonesia karena si datanya sendiri tidak familiar. Kita tidak punya banyak data-data geospasial yang publicly available. Nah, ketika kita punya suatu data dalam konteks apapun ya, tidak harus geospasial ya. Ketika data itu banyak kita bisa dapatkan dan segala macam, maka ilmu itu menjadi familiar ya kan. Nah datanya itu nggak banyak, data-data remote sensing itu nggak banyak gitu. Nah dari situ sehingga terlihat tidak populer ya. Padahal sebetulnya kebutuhannya cukup banyak sih. Ya. Itu effort kita sebetulnya ya, effort kita sendiri untuk bahwa ini ada kebutuhan nih, kebutuhan ya, dengan lab riset kita sendiri di sini dengan RIG yang kita punya itu cukup banyak email tawaran atau yang masuk ya terkait dengan problem-problem yang ada. Bisa nggak ini diselesaikan dengan AI? Bisa nggak dan segala macam itu cukup banyak dalam 2-3 tahun ke belakang ini gitu. Jadi nanti kita lihat deh di tahun depan atau 2025 lah, 2025-2026 itu banyak project geospasial berbasis AI. Pilot projectnya itu akan banyak dan mungkin 2026-2027 itu mulai implementasi. Sekarang bentuknya masih pilot project, tapi kita bisa lihat AI ini akan masuk di 2025, walaupun pilot project ya, gitu. Oke, nah kalau ngomongin Gen Z ya Pak ya, Gen Z atau Gen Z, itu kan biasanya udah mulai melek sama dampak sosial,
dampak ya ke sustainability, ke lingkungan. Nah, kalau dari karir di bidang remote sensing atau geospasial ini, itu kira-kira dampak sosialnya yang paling berasa banget, kira-kira apa ya Pak? Oke, mungkin berangkat dari filosofinya si remote sensing ini ya. Kalau kita lihat sebenarnya remote sensing ini kan teknik akuisisi data yang dia bisa mengakuisisi data dalam jumlah yang sangat besar dalam jangka waktu yang banyak, panjang dan konsisten gitu ya. Tapi tingkat akurasi yang sebetulnya tidak setinggi teknik-teknik yang lain. Karena tingkat akurasi tentu karena kita jauh dari objeknya. Jadi akurasi ini yang selalu dimodelkan gitu ya. Ini segini jadi sini apa. Nah, kita selalu modelkan ini. Nah, secara filosofi itu aja udah sustain gitu. Jadi si remote sensing ini justru teknik akuisisi data yang kita usahakan sangat sustain sehingga bisa berlangsung terus-menerus dengan tingkat akurasi yang baik gitu ya. Nah, itu yang pertama. Tadi kaitannya dengan Gen Z apa ya? Agak susah ya kalau secara spesifik ya. Tapi dari pengalaman saya banyak fakta-fakta di lapangan gitu ya yang dengan lihat data remote sensing aja itu awareness kita meningkat. Dari data, misalnya kita lihat deh data citra satelit random Indonesia deh. Saya kita kasih lihat data Jakarta aja. Jakarta dari tahun 80 sampai 2020. Lihat perubahan kota Jakarta. Nah, akan timbul sendiri bahwa kok dari segi urbanisasi ya, itu Jakarta dari yang tengahnya ada tanamannya geser semua, cuma ada di selatan aja tanamannya hilang. Itu sense-nya pasti udah terbangun gitu ya. Dan kalau kita ambil data Sentinel-5 gitu, misalnya untuk lihat polusi udara, lihat berbagai sources polutan gitu, kita lihat bahwa nih Jakarta nih polusinya sepanjang tahun, kecuali hari-hari tertentu misalnya libur atau apa, kita bisa lihat dari situ. Awareness itu akan meningkat di situ. Jadi mungkin tidak secara langsung ya, tapi data-data remote sensing ini mampu memperlihatkan sesuatu dari perspektif yang lebih luas gitu ya. Jadi karena data kita broad, sensor kita macam-macam dan multi perspektif, jadi lebih luas. Sebenarnya dari situ aja sih. Oke, nah mungkin last question ya Pak buat hari ini. Apakah remote sensing ini kira-kira bisa nggak sih jadi pilihan karir yang fleksibel untuk pindah dari berbagai sektor? Jadi misal dari sektor pertanian, energi, atau mungkin ke startup sendiri? Bisa dan belum banyak. Sebetulnya belum banyak. Ya ada beberapa startup yang specifically bergerak di teknologi informasi geospasial. Nah, kalau kita bicara teknologi informasi geospasial, itu end to end berarti. Ya, dia dari akuisisi bisa, ataupun dia sampai analitik, sampai geoportal. Nah, yang banyak belum ada adalah di bagian geoportal. Nah, geoportal itu memang domain IT dan SI ya. Sebetulnya domainnya ada di situ. Nah, pilihan yang fleksibel sangat bisa sebetulnya ya. Kayak sebetulnya anggaplah ya project IT di software house dan lain-lain gitu ya. Di perusahaan-perusahaan kita juga banyak kok. Ada beberapa mahasiswa yang skripsian tentang Geo AI, terus akhirnya masuk ke perusahaan yang berkaitan dengan data-data spasial, di mana rata-rata perusahaan yang bergerak di bidang geospasial itu kekurangan orang IT. Nah, jadi target kita memang itu. Walaupun knowledge spasialnya kita tidak bisa menggantikan ya, karena memang orang-orang geografi, geodesi, planologi ini yang punya ilmunya terkait sama data. Tapi hilirnya itu akan direpresentasikan oleh orang-orang IT. Jadi fleksibilitinya sangat besar dan industri sekarang cukup membutuhkan peran itu, apalagi masuk AI. Susah sekali, bukan susah ya, effortnya besar bagi kita, misalnya saya untuk belajar AI di bidang geospasial tuh effortnya besar. Tapi teman-teman IT yang sudah biasa itu leverage-nya akan lebih tinggi, jadi learning curve-nya bisa lebih tinggi. Mungkin ke arah situ ya. Jadi ada porsinya masing-masing, dan beberapa tahun ke depan ini industri geospasial membutuhkan banyak sekali workforce dari IT sebetulnya untuk membangun itu ya, geoportal dan model-model AI yang 1001 banyaknya untuk setiap kebutuhan tematik gitu. Oke,
Mungkin itu aja ya Pak Fabian untuk Siap. pertanyaan-pertanyaan hari ini. Terima kasih banyak buat informasi buat saya sendiri dan buat teman-teman pasti yang nonton. Saya dapat banyak info banget mengenai remote sensing, data geospasial dan lain-lain. Oke, sekali lagi terima kasih banyak Siap. Pak Sama-sama, Fabian. Bu Andin. Jangan lupa teman-teman buat baca research dari Pak Fabian mengenai remote sensing dan geospasial untuk yang minat. Dan kalau misalkan kalian dapat banyak info dari podcast kali ini, bisa banget untuk nonton podcast-podcast selanjutnya. Oke, sampai bertemu di episode-episode selanjutnya. Thank you Bapak Ibu teman-teman.